Mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, ada lembaran yang nanti bisa dibagikan, minta tolong. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin sharing tentang Manggala Sutta. Seperti yang lembaran yang saya bagikan, Manggala Sutta itu kalau kita tadi dengarkan terjemahannya, kita bisa kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pengantarnya, dan yang kedua adalah isinya. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin sharing tentang pengantarnya terlebih dulu. Pada kesempatan yang lain nanti kita akan lanjutkan dengan sharing tentang isi dari Manggala Sutta. Jadi sebelum kita mengetahui isi Manggala Sutta, akan lebih baik kalau kita mengetahui terlebih dulu pengantar dari Manggala Sutta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, dari apa yang saya baca di komentator-komentator Pali tentang istilah Manggala, Manggala itu berasal dari kata mang dan gala. Mang itu artinya kondisi yang menyedihkan, gala itu artinya mengusir atau memotong habis, mengusir dan memotong habis. Jadi Manggala itu bisa diartikan sesuatu yang merintangi kesedihan, memotong habis kesedihan. Atau bisa juga kita artikan bahwa kalau mengurangi kesedihan atau memotong kesedihan, berarti itu adalah sesuatu yang mengharapkan adanya kesejahteraan, mengharapkan adanya kebahagiaan, kemakmuran. Itu arti kata Manggala. Atau secara umum, kata Manggala itu adalah suatu penciptaan kondisi untuk mencapai kepuasan, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kemakmuran. Sehingga tidak mengherankan kalau ada kata-kata Manggala, atau mungkin dalam bahasa Indonesia juga sering kita sebut sebagai berkah. Itu begitu kita mendengar kata berkah itu, orang berduyun-duyun berusaha berjuang untuk bagaimana bisa mendapatkan berkah itu. Nah, tradisi-tradisi seperti ini juga sampai sekarang pun masih ada. Seperti kalau kita lihat di daerah Klaten sendiri, ini ada satu tradisi yang untuk mengharapkan adanya berkah itu ada tradisi apem di Jatinom. Itu juga salah satu bentuk bagaimana seseorang ingin mendapatkan berkah. Kemudian juga kalau di daerah Solo dan daerah Jogja itu ada upacara sekaten. Itu juga salah satu upaya bagaimana orang itu bisa mendapatkan satu berkah. Orang mengharapkan dengan adanya kegiatan itu, diharapkan bisa mendapatkan satu berkah. Di daerah lain juga, kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar upacara Kesodo ya, Kasada di Tengger di Gunung Bromo, itu juga bagaimana supaya kita bisa mendapatkan berkah itu dengan satu upacara-upacara tertentu. Nah, karena perbedaan-perbedaan yang berbagai macam inilah, kemudian ada interpretasi dari masing-masing orang tentang berkah. Nah, supaya tidak timbul kesalahan, di dalam Manggala Sutta itu dikatakan bahwa ada salah satu dewa yang diutus untuk menemui Sang Buddha. Karena sebenarnya di alam para dewa dan juga di alam para manusia itu masih banyak perdebatan. Sebenarnya yang dimaksud dengan berkah itu apa gitu. Apakah tradisi-tradisi yang dilakukan ini juga termasuk berkah gitu. Karena para dewa ini mengetahui bahwa Sang Buddha adalah orang yang sudah tercerahkan. Beliau tentunya akan lebih tahu mana sebenarnya berkah yang benar-benar bisa membawa kesejahteraan, benar-benar bisa membawa kebahagiaan. Nah, Sang Buddha pun mengetahui bahwa beberapa hal memang kadang-kadang kurang pas. Tetapi
Sang Buddha tidak menentang atau memuji salah satu dari kegiatan yang sudah dilakukan. Tetapi Sang Buddha mencoba memandangi dari sudut pandang yang berbeda, dengan cakrawala yang lebih tinggi, sehingga nanti manggala itu bisa diartikan sebagai berkah yang mempunyai makna yang lebih mulia. Berkah yang mempunyai makna yang lebih benar-benar itu bisa dikatakan membawa manfaat yang sebenarnya. Kemudian selain manggala juga ada istilah sutta di situ ya. Jadi seperti sekarang ini kan sutta sering kita anggap sebagai khotbah. Bagaimana kok sutta ini bisa dianggap sebagai satu khotbah? Sutta itu kalau diartikan atau kalau dalam bahasa Sanskerta sutra itu bisa diartikan, arti harafiahnya itu adalah benang atau tali. Nah, kemudian kalau dari tali atau benang itu kita bisa susun, seperti kalau kita punya manik-manik, kita bisa menyusun menjadi satu rangkaian kalung, menjadi rangkaian gelang, atau mungkin dari bunga kita bisa buat jadi satu untaian bunga. Itu seperti itulah alasan-alasan yang runtut, yang diuntai dengan diuntai menjadi satu keseluruhan ajaran yang mengagumkan, ajaran yang masuk akal menjadi satu untaian. Jadi makna filosofisnya adalah seperti itu. Jadi mengartikan khotbah itu sebagai satu untaian bersama dari makna-makna yang terkandung di dalam ajaran itu. Sehingga kalau dikatakan Manggala Sutta itu berarti khotbah atau untaian koleksi-koleksi atau untaian kata-kata atau untaian permata-permata yang merupakan berkah yang termulia dalam hidup ini, yang kalau kita jalankan nanti bisa membawa kita menuju kepada kebahagiaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, kemudian kita coba di situ saya tuliskan terjemahan kata demi kata. Jadi supaya kita semua juga ngerti kalau disusun per kata itu seperti apa. Yang paling atas kita tadi sudah bacakan ewang me sutang. Ewang itu artinya demikian, me itu saya, sutang di sini diartikan dengar. Jadi dikatakan demikianlah yang telah saya dengar. Seperti yang tadi kita dengarkan terjemahan dari Manggala Sutta. Nah, kenapa kok menggunakan istilah demikianlah yang telah saya dengar? Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar, kenapa kok menggunakan istilah ini? 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana, itu yang mulia Mahakassapa, itu mengumpulkan para biku, mengumpulkan sangga ya, mengumpulkan sangga para arahat-arahat untuk mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi karena Sang Buddha itu mengajar selama 45 tahun, tentunya banyak sekali ajaran yang harus diulang kembali, karena kalau tidak nanti ajaran ini akan hilang. Maka perlu ada pengulangan kembali, kemudian nanti diturunkan, diajarkan kepada yang lain. Nah, kemudian 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana diadakanlah istilahnya konsili pertama. Pada waktu itu disponsori atau didukung oleh raja, yaitu pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Ajata I di kerajaan Magadha. Jadi diadakanlah pertemuan itu. Nah, pada pertemuan itu yang mulia Mahakassapa itu menunjuk 2 orang bante untuk mengulang. Yang pertama adalah Bante Upali, yang mulia Bante Upali, untuk mengulang kembali tentang winaya atau aturan-aturan dari para biku. Kemudian yang kedua, Bante Mahakassapa ini menunjuk kepada yang mulia Bante Ananda untuk mengulang kembali khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Kenapa ditunjuk Bante Ananda? Karena pada waktu itu dianggap bahwa Bante Ananda ini adalah seorang biku yang terpelajar, kemudian juga beliau dekat dengan Sang Buddha. Jadi apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha itu, kalau misalnya Bante Ananda tidak ikut,
itu sang Bante Ananda meminta kepada sang Buddha untuk mengulang kembali. Karena memang sang Bante Ananda ini sebagai boleh dikatakan pelayan setianya sang Buddha, sehingga sang Bante Ananda juga meminta, mempunyai permohonan. Jadi pada saat nanti sang Buddha memberikan khotbah, kalau Bante Ananda tidak datang, itu minta tolong untuk diulang kembali. Sehingga diyakini bahwa Bante Ananda ini mengetahui seluruh khotbah yang disampaikan oleh sang Buddha. Nah, konsili pertama ini berlangsung dalam waktu sekitar 7 bulan ya, baru selesai itu untuk mengulang kembali itu. Nah, dalam pengulangan itu Bante Ananda selalu mengawali dengan Ewang Me Sutang. Demikianlah yang telah saya dengar. Jadi asal mula Ewang Me Sutang itu dari situ. Demikianlah yang telah saya dengar. Jadi di sini menunjukkan bahwa Bante Ananda itu menunjukkan kesaksian atau keaslian dari suta-suta itu. Jadi bukan karangannya dari Bante Ananda sendiri, tapi beliau menyampaikan apa yang sudah didengar dari yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Nah, kemudian tradisi ini diulang terus, karena pada waktu itu, pada waktu zaman Sang Buddha, seperti yang pernah kita dengarkan pada waktu Bante Medhaji itu memberikan Dhamma kelas di Wihara Bodhiwangsa ini, bahwa sebenarnya waktu itu sudah ada tulisan, tapi tradisi religius pada waktu itu belum mengarah ke bentuk tulisan. Jadi kalau mau menghafal atau mengulang kembali atau mengajarkan itu ya harus dengan metode dihafal. Jadi dihafal kemudian disampaikan kembali. Dan tradisi itu berlangsung lama, sampai sekitar mungkin 400 tahun ya. Baru pada sekitar abad ke-8 atau tahun 80 sebelum Masehi itu ajaran Sang Buddha ini yang tradisi mengulang-mengulang ini kemudian baru dituliskan pada waktu itu di Sri Lanka, dituliskannya di Sri Lanka. Kalau menurut referensi yang saya baca itu awalnya dituliskan dalam lempengan emas seperti itu, tapi kemudian mungkin juga dituliskan dalam yang lain, kemudian ke dalam daun lontar yang kita kenal dengan nama Tipitaka, 3 pitaka atau 3 keranjang. Karena itu daun lontar itu seperti daun kelapa gitu ya, memanjang begitu. Jadi itu banyak sekali, akhirnya dikumpulkan menjadi tumpukan-tumpukan yang dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian pada saat penulisan itu kita mengenal ada Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, dan ada Abhidhamma Pitaka. Dikelompok-kelompokkan menurut kelompoknya sendiri-sendiri. Tapi pada waktu awal itu hanya dikenal Dhamma dan Vinaya. Karena pada waktu yang diulang hanya Vinaya dan Sutta. Nah, itu yang mengawali kenapa kok ada kata-kata Ewang Me Sutang. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu membaca sutta yang lain, Ratana Sutta juga kelihatannya ada Ewang Me Sutang juga. Atau di buku ini mungkin ada beberapa juga yang lain yang ada kata-kata Dhammaniyama Sutta kalau nggak salah. Itu ada kata-kata Ewang Me Sutang. Itu artinya secara lengkap termasuk pengantarnya disebutkan di situ. Bahwa itu adalah kata-kata dari Yang Mulia Ananda untuk mengatakan bahwa beliau mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Nah, kemudian kita masuk ke bait pertama. Setelah Ewang Me Sutang itu kan Ekang Samayang Bhagawa. Nah, Ekang suatu, Samayang itu waktu, Bhagawa itu adalah satu gelar atau istilah untuk menyebut nama lain dari Sang Buddha. Ada beberapa nama yang bisa digunakan sebagai kata ganti dari Sang Buddha. Tadi kalau kita membacakan Buddha Nusati, di situ ada banyak, termasuk Bhagawa, ada Sugata, dan lain-lain. Ada Tathagata seperti itu. Nah, dalam konteks ini digunakan kata ganti Bhagawa. Bhagawa itu artinya adalah keberuntungan yang baik. Sehingga di dalam terjemahan dikatakan sebagai yang terberkahi. Jadi beliau adalah seorang Buddha yang terberkahi.
Kemudian setelah Ekang sama yang Bagawa dikatakan di situ sawatiyang wiharati jetawane anatta pindikasa arame. Sawatiyang itu adalah di dekat kota Sawati. Sawati itu adalah ibu kota pada zaman dulu, ibu kota kerajaan Kosala. Bahasa Sanskertanya Srawasti. Mungkin kalau Bapak Ibu ke India sekarang tidak ada istilah Sawati karena sekarang menggunakan bahasa Hindi itu lebih banyak mengadopsi dari bahasa Sanskerta. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ke India ke sana akan kotanya adalah kota Srawasti bukan Sawati lagi. Nah, kemudian di situ juga Wiharati itu sedang tinggal, Jetawane itu hutan Jeta. Kenapa kok ada Jetawane kemudian ada Anatta Pindikasa? Ini ada ceritanya. Jadi pada waktu itu ada seorang dermawan, seorang hartawan juga yang bernama Anatta Pindika. Anatta Pindika mungkin Bapak Ibu juga sering dengar bahwa beliau ini adalah seorang dermawan yang luar biasa, seorang kaya raya yang mendermakan banyak sekali untuk kemajuan Buddha Dhamma, untuk kemajuan ajaran agama Buddha, untuk kemajuan ajaran Dhamma. Jadi Anatta Pindika itu pada waktu pergi ke hutan di situ, hutan Jeta itu merasa kok tempat ini nyaman, tempat ini enak sekali. Kemudian beliau bercita-cita, saya ingin membangun wihara di sini karena wiharanya tidak terletak di tengah kota, di pinggir kota begitu, tidak terlalu ramai, sehingga nanti banyak orang bisa datang ke sini untuk bisa mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha. Nah, kemudian tanya-tanya ini tanahnya siapa? Kemudian diberitahu bahwa itu adalah tanahnya Pangeran Jeta. Jadi seorang pangeran di kerajaan Kosala. Pangeran Jeta sebenarnya tidak berniat untuk menjual, nggak mau, dia senang dengan tempat itu, dia nggak mau jual tempat itu. Karena disesak terus oleh Anatta Pindika, pokoknya buat dijual, saya pengen ini untuk bangun wihara segala macam dengan berbagai macam argumen supaya tanah itu bisa dijual. Nah, karena Pangeran Jeta itu memang tidak berniat menjual hutan itu, ya dia sebut aja harga yang sangat tinggi. Dikatakan pada waktu itu senilai sekitar 180.000 juta keping emas. Ya, 180 juta keping emas. Luar biasa. Saya pernah mendengar juga cerita waktu saya ikut meditasi Vipassana itu, ada yang di situ ada ceritanya bahwa itu sampai bawa gerobak untuk membeli tanah ini, untuk membeli hutan ini, sampai Anatta Pindika itu membawa gerobak untuk membawa kepingan-kepingan emas itu. Kita bisa bayangkan berapa kalau dihargai dengan uang sekarang, berapa itu? 180 juta keping emas. 180 juta rupiah udah banyak ya. Yang kertas itu aja ya, ini 180 juta keping emas. Luar biasa. Tetapi karena memang Anatta Pindika ini sangat bakti, ingin sekali bahwa Dhamma bisa menyebar dari tempat itu, ya dibeli sama dia. Wah, Pangeran Jeta juga kaget. Ya sudah, akhirnya terjadi proses jual beli, kemudian dibangunlah wihara Anatta Pindika. Atau kalau di situ kita sebut arama ya. Arama itu juga semacam wihara. Jadi wihara itu kita kalau didefinisikan itu ada wihara yang dilengkapi dengan taman, itu yang nanti kita sebut sebagai arama. Kalau wihara ini wihara biasa, wihara gitu. Kemudian kalau yang kecil sering disebut dengan nama cetiya. Jadi kalau istilah-istilah wihara dulu waktu saya belajar agama Buddha waktu di sekolah seperti itu ya. Definisi-definisi, oh ada arama, ada wihara, ada cetiya. Kalau cetiya itu biasanya tidak punya kuti. Kalau wihara dilengkapi dengan kuti, kalau arama itu ada taman-taman yang indah begitu. Mungkin seperti wihara Mendut itu bisa juga kita sebut sebagai arama, mungkin ya. Tapi kalau yang menggunakan istilah arama itu, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Dhammadipa Arama di Kota Batu di Malang, itu ada namanya Dhammadipa Arama. Jadi di sana memang ada taman-taman, kemudian ada tempat untuk baca parita, ada tempat untuk pentabisan biku, itu di sana ada.
Dammadipa Arama. Nah, jadi itu kenapa kok dikatakan Sawatiyang Wiharati. Sawatiyang Wiharati Jetawane Anatapindikasa Arame. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, jadi pada waktu itu Sang Buddha sedang berdiam di dekat Sawati, di dekat kota Sawati, di hutan Jeta. Jadi hutannya Pangeran Jeta yang sudah dibeli oleh Anatapindika, kemudian di sana didirikanlah wihara yang disebut dengan Anatapindika Arama. Wihara yang dibangun oleh Anatapindika. Jadi ada yang mengistilahkan itu wiharanya Anatapindika, sebenarnya kurang tepat karena begitu dibangun itu diserahkan kepada sangga. Jadi sudah lagi bukan miliknya Anatapindika, itu miliknya sangga. Jadi Anatapindika Arama itu mungkin lebih tepat diartikan sebagai arama yang dibangun oleh Anatapindika. Nah, di tempat ini, di wihara ini, Sang Buddha menetap selama 24 wasa, 24 musim hujan. Jadi kalau para biku itu ada wasa, setiap musim hujan dia harus berdiam di satu tempat. Nah, Sang Buddha menetap berwasa di Anatapindika Arama ini selama 24 kali. Jadi dari 45 tahun membabarkan Dhamma, yang 24 tahun itu di Anatapindika Arama ini. Jadi paling sering di situ. Meskipun nanti juga ada di tempat-tempat lain. Dan di Anatapindika Arama ini banyak suta-suta yang dikhotbahkan Sang Buddha di situ. Salah satunya adalah Manggala Sutta ini. Nah, kemudian di bawahnya setelah itu kan Atako Anyatara Dewata Abhikantaya Ratia Abhikantawana Kewalakapang Jetawanang Obasitwa. Panjang ya itu ya. Jadi Atako Anyatara Dewata. Atako itu kemudian Anyatara itu tertentu ya, dewata, sosok dewa tertentu menuju ke tempat itu ya. Abhikantawana, dewa itu kalau menurut apa yang kita dengar kemarin pada waktu Bhante Medhacitto Dhamma kelas itu memang dewa itu punya kecemerlangan. Jadi karena tubuhnya itu beda dengan tubuh kita, boleh dikatakan sebagai makhluk halus ya, makhluk halus yang baik, itu biasanya mempunyai kecemerlangan, jadi kayak bercahaya begitu. Nah, biasanya mereka datangnya itu pagi-pagi, menjelang pagi itu, pada saat menjelang pagi dikatakan di situ juga begitu. Jadi di sini kita lihat bahwa para dewa pun itu ingin mendengarkan Dhamma yang disampaikan oleh guru agung kita. Maka dikatakan Sang Buddha adalah Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Tadi juga disebutkan di dalam Buddha Nusati bahwa Sang Buddha itu tidak hanya guru bagi manusia, tapi juga guru bagi para dewa. Nah, di dalam Dhamma kelas tentang alam-alam kehidupan yang disampaikan oleh Bhante Medhacitto kemarin juga dikatakan bahwa di dalam ajaran agama Buddha itu kita mengenal ada alam dugati, alam menderita, kemudian ada alam sugati. Alam sugati itu alam bahagia. Jadi alam dugati ada 4 kemarin disebutkan ya, alam neraka, kemudian ada alam niraya, ada alam peta, ada tiracana, ada asura, kemudian alam manusia, dan alam dewa itu untuk yang alam dewa yang masih mempunyai nafsu kamaloka itu ada 6 alam dewa. Jadi meskipun di alam-alam ini kondisinya bahagia, tapi para dewa ini juga masih berdebat nih, masih berdebat tentang yang dimaksud berkah itu apa. Jadi tidak hanya alam manusia, alam dewa pun juga terjadi perdebatan. Mereka berdebat yang sebenarnya berkah yang tertinggi itu yang seperti apa sih? Gitu. Nah, dari pertemuan para makhluk-makhluk surgawi itu kemudian diutuslah salah satu dewa untuk mendatangi Sang Buddha, untuk bertanya tentang
berkah tertinggi itu seperti apa. Jadi meskipun di alam manusia itu hidupnya pendek, umurnya pendek, karena kalau paling manusia umurnya 100 tahun itu udah jarang sekarang ya. Di alam dewa itu paling rendah 100 tahun baru 2 hari. Nanti yang lebih tinggi lebih panjang lagi. Jadi meskipun alam manusia itu umurnya pendek, tapi di alam manusia itu punya kesempatan untuk meningkatkan jasa kebajikan. Bahkan di alam manusia ini pula lah seseorang bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Di alam dewa tidak bisa. Jadi tingkat kesucian itu hanya bisa dicapai di alam manusia. Di alam dewa tidak bisa. Meskipun mereka hidupnya bahagia seperti apapun, tetapi tidak bisa mencapai alam kesucian di sana. Alam kesucian dicapai pada saat seseorang itu terlahir di alam manusia. Sehingga para dewa ini mengetahui bahwa ada orang yang tercerahkan, orang yang terberkahi, maka meminta kepada salah satu sosok dewa itu untuk bertanya, untuk meminta bimbingan. Sebenarnya berkah yang tertinggi itu seperti apa? Nah, itu di kalimat kedua dikatakan itu, bahu dewa manusaja manggalani acintayung akang kamana sotanang bruhi manggalamu tamang. Jadi seperti keresahan tadi ya, pada masa itu pada saat Sang Buddha mengajar di India pada waktu itu, memang tidak hanya manusia yang mempunyai pendapat mengenai apa yang dikatakan sebagai berkah atau tanda-tanda. Para dewa pun juga seperti itu. Ya seperti mungkin kalau kita bisa lihat sekarang ini. Jadi kalau mau ada berkah, ada acara apa gitu, orang berduyun-duyun ke sana. Karena mereka mengharapkan adanya satu berkah. Mereka mengharapkan adanya satu kesejahteraan. Jadi ada banyak upacara-upacara supaya bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah, karena tidak ada satupun yang mampu mempermasalahkan, menjawab. Jadi pertemuan-pertemuan makhluk-makhluk surgawi itu nggak bisa. Mereka punya pendapat sendiri-sendiri bahwa menurut dia ini yang benar, menurut si A ini yang benar, menurut si B ini yang betul, menurut si C ini yang betul. Tidak ada kesepakatan. Nah, akhirnya diutuslah tadi salah satu dewa untuk pergi ke alam manusia, untuk pergi menemui Sang Buddha, untuk menanyakan sebenarnya apa sih berkah yang tertinggi itu. Karena para dewa yang ada di 6 alam itu tadi masih termasuk kamaloka, jadi masih memiliki hawa nafsu. Kalau yang di atasnya seperti yang disampaikan oleh Bhante Medacito kemarin, di atasnya alam kamaloka itu adalah alam Brahma. Di sana sudah tidak ada nafsu lagi, tidak ada nafsu seksual di sana. Karena makhluk-makhluk yang terlahir di alam Brahma itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi mereka yang terlahir di sana ya sebagai makhluk begitu saja. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi yang masih ada laki-laki, ada perempuan itu yang 6 alam dewa tadi, yang kamaloka. Jadi kalau kita kelompokkan alam-alam kehidupan itu nanti ada kamaloka, yang masih ada hawa nafsu, ada brahmaloka, dan ada abrahmaloka. Jadi yang brahmaloka dan rupa Brahma, ya, arupa loka Brahma. Brahmaloka itu ada arupa Brahma sama rupa Brahma sama arupa Brahma. Di alam rupa Brahma dan arupa Brahma itu sudah tidak ada nafsu, apalagi di arupa Brahma itu tidak ada bentuk. Nah, kita nggak bisa bayangkan karena kita belum ke sana. Ya, Brahmaloka aja bentuknya seperti apa kita juga nggak tahu karena kita belum pernah ke sana. Paling tidak dari ciri-ciri yang disebutkan itu kita paling tidak ada gambaran. Oh, alamnya itu seperti ini. Mungkin yang kita bisa pahami bahwa di Brahmaloka itu tidak ada jenis kelamin. Jadi makhluk terlahir hanya sebagai makhluk. Nah, ada komentar yang mengatakan bahwa poin-poin yang disampaikan oleh dewa, oleh sesosok dewa yang datang menemui Sang Buddha itu, baik itu secara eksplisit maupun secara implisit, itu antara lain seperti ini poin-poinnya. Yang pertama adalah para penghuni dunia, dewa dan manusia, itu menginginkan adanya kebahagiaan dan keselamatan.
yang mana kebahagiaan dan keselamatan itu ada hubungannya dengan pertanda-pertanda atau mungkin tanda-tanda baik atau hal-hal yang bisa membawa keberuntungan. Jadi mereka masih mengharapkan itu. Mereka masih mengharapkan adanya kebahagiaan dan keselamatan. Bagaimana supaya hidup ini bahagia dan selamat. Kemudian poin yang kedua adalah banyak di antara mereka yang telah merenungkan secara mendalam untuk jangka waktu yang lama apa saja yang merupakan berkah atau merupakan pertanda-pertanda yang sesungguhnya. Jadi banyak juga mereka sudah merenungkan, oh yang termasuk berkah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi beberapa yang lain itu belum percaya itu benar-benar berkah atau enggak, itu belum percaya. Kemudian poin yang berikutnya adalah refleksi mereka didasari atas keinginan yang kuat untuk memperoleh kesejahteraan pribadi. Jadi, saya pengen dapat kesejahteraan yang lebih, pengen mendapatkan keselamatan yang lebih, pengen mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Kemudian poin yang berikutnya adalah terlepas dari usaha mereka yang terus-menerus untuk menggali sebenarnya berkah itu apa, mereka belum menemukan definisi yang pas atau arti yang pas untuk karakter sebenarnya dari Manggala Mutamang, berkah yang tertinggi. Di akhir tadi ada kata-kata Manggala Mutamang, berkah yang tertinggi. Nah, mereka yakin, jadi mereka yakin hanya Buddha yang tahu ini. Udah pokoknya wis, daripada kita saling berdebat, saling kita belum tahu yang sebenarnya apa, pokoknya hanya Buddha lah yang tahu, karena beliau adalah yang terberkahi, yang tercerahkan sepenuhnya, datang ke sana. Mereka yakin bahwa Sang Buddha lah yang tahu dengan persis tentang berkah yang tertinggi itu apa. Sehingga sesosok dewa tadi datang menghampiri Sang Buddha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di alam dewa dan juga di alam manusia. Maka datanglah mereka ke sana gitu. Nah, kemudian mereka memohon, para dewa ini, sesosok dewa ini, perwakilan tadi mewakili teman-temannya, memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan dengan sungguh-sungguh yang merupakan Manggala Mutamang itu yang seperti apa, yang merupakan berkah yang utama, yang tertinggi itu yang seperti apa. Nah, itu adalah pengantar dari Manggala Sutta. Bapak Ibu dan saudara-saudara sejamaah, jadi ini yang mendasari kenapa Sang Buddha kemudian mengkhotbahkan atau membabarkan tentang Manggala Sutta, berkah yang mulia, berkah yang utama. Dan untuk apa saja berkah utama itu, tadi juga mungkin sudah kita baca bersama-sama terjemahannya, tetapi pada kesempatan lain nanti saya akan sampaikan, akan sharingkan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih berkah utama itu. Mungkin kalau kita membaca artinya mungkin kita kurang memahami maksudnya ini apa, nanti kita bisa sharing lagi tentang maksud dari kata-kata itu apa. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut yang kita bisa lihat di kitab-kitab komentar. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga pengantar dari Manggala Sutta ini bisa memberikan pemahaman yang baru kepada kita. Kenapa kok ada Ewame Sutta, kenapa kok para dewa yang datang ke sana untuk memohon kepada Sang Buddha, kita sudah bisa tahu dan kita bisa mengerti apa itu Manggala Sutta atau kenapa Manggala Sutta itu dikhotbahkan oleh Guru Agung kita. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu.